Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Ya, waalaikumsalam. Selamat siang. Mohon maaf Ya. Bapak di sela-sela kesibukannya jenengan. Iya. Apakah dapat saya sharing untuk terkait pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ini Pak? Oh iya, bisa. Nggih. Mohon maaf saya sampaikan ya untuk tujuannya. Iya. Pada wawancara ini untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini Bapak jalankan. Nah, terutama untuk kasus-kasusnya itu terkait nilai-nilai kebajikan yang saling bertentangan atau bersinggungan dengan dilema etika yang sama-sama benar. Jadi kasus-kasusnya itu yang nilai kebajikan yang bersinggungan dengan kasus dilema etika. Nah, ini mohon maaf selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu Pak? Ya. Pencerahannya. Ya, terima kasih Mbak. Mbak ya, apa ya? Monggo nggak apa-apa Ya. Pak. Ya, seperti ini. Saya sudah 3 tahun lebih, 4 tahun ya. Alhamdulillah. Jalan itu sebagai pimpinan di salah satu lembaga yaitu DSD. Ya. Nah, itu banyak pengalaman yang saya alami, terutama itu masalah ini guru, termasuk kedatangan guru, kemudian juga masalah siswa itu bicaranya selalu yang gimana lah, karena manusia itu kan dari latar belakangnya berbeda, sehingga kita harus tahu bagaimana nanti cara menyelesaikan terutama masalah etika guru itu. Misalkan kedatangan guru kan, nah kedatangan guru itu kan kalau sesuai aturan memang saklek harus jam, kalau kita kan pertama harus melalui kesepakatan dulu. Jadi melalui kesepakatan nantinya kesepakatan itu bisa dilaksanakan bersama. Nah, di satu sisi lain mungkin ada salah satu guru atau 2 guru yang misalkan masalah keluarga terus datang sering terlambat, seperti itu kan. Jadi keputusan saya itu kan saya klarifikasi dulu bagaimana itu nanti di rumahnya tuh bagaimana, latar belakangnya bagaimana. Iya, misalkan punya anak kecil terus nggak bisa ditinggal. Nah terus kemudian si guru itu sering datang memang karena ngurusi keluarganya itu, belum lagi nanti kalau nitipkan anaknya atau apa, karena sesuai aturan kan nggak boleh bawa anak. Nah di situ sehingga nanti kalau seperti itu ya gimana ya, kita itu rasa manusiawinya itu seperti itu. Jadi paling tidak itu dicarikan solusi yang benar, mungkin ya carikan pembantu atau bagaimana biar disarankan seperti itu. Kalau misalkan dari biayanya nggak nyukupi, ya mungkin keluarga yang terdekat aja yang bisa diajak kompromi seperti itu. Berarti di sini yang lebih berfokus masalah keterlambatan guru ya Pak? Ya itu salah satu contohnya. Iya, itu yang seperti itu. Biasanya tadi kan di sharing dulu sama harus ada sharing dulu. Nah ini selanjutnya Pak, selama ini kan sudah 3 tahun sampai 4 tahun panjenengan ini menjalankan kepala sekolah. Bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar. Seperti tadi kan ada guru yang terlambat, benar dia punya putra putri di rumah, seperti bayi gitu kan Pak, memang benar. Jadi sama-sama mengandung nilai kebajikan. Beliau sebagai ibu mungkin di rumah merawat juga sebagai guru. Nah itu bagaimana setelah panjenengan tadi mengetahui itu tadi kan panjenengan tadi bilang bahwa diklarifikasi lah. Apakah sudah pernah itu Pak mungkin dipanggil orang tuanya itu beliaunya itu bagaimana Pak? Sudah saya panggil khusus. Nah itu bagaimana komunikasinya bentuknya gimana itu Pak? Gini, pertama itu saya di jam-jam yang kosong, beliaunya mungkin waktunya agama atau olahraga, dia kan sudah datang beliaunya. Sehingga saya ajak ngomong bareng gimana nanti kalau seumpamanya bisa melaksanakan tugas yang baik sebagai guru dan tidak terlambat terus, ya solusinya ya seperti itu tadi. Jadi suruh cari pembantu
atau dititipkan ke saudara atau seperti itu, sehingga nanti nggak selalu terlambat. Karena apa, kalau nanti terlambat kan kasihan, guru kan juga sebagai pelayan dari masyarakat kan, nanti bagaimana penilaian masyarakat seperti itu. Kalau ada yang terus-terusan seperti itu, iya, betul. Itu setelah panjenengannya ibu tadi dipanggil, terus kan jenengan sharing, bagaimana pendapatnya beliau itu Pak? Biasanya kalau maaf nih, biasanya kan kalau ditegur seperti kan istilahnya ditegur kepala sekolah itu perasaannya beliau bagaimana itu Pak, biasanya? Karena juga manusia juga berbeda-beda, tanggapannya dari beliaunya kan berbeda-beda, sehingga ya ada salah satu guru yang seperti itu, terus dia tuh sampai agak marah lah, emosional. Memang manusia kan ada yang sabar, ada yang emosionalnya tinggi dan saya tidak pernah menjumpai yang emosional itu, sehingga kita ajak secara keluargaan, ngomong-ngomong cara enak lah, ternyata bisa menangis. Sehingga ya nggak terlalu terlambat lah, sering terlambat. Berarti prosedurnya tadi yang pertama dipanggil dulu nih, ibunya dipanggil, setelah itu ngobrol. Nah, setelah tadi jenengan memberikan solusi terkait dititipkan atau bagaimana, apakah beliaunya menerima atau wah nggak mau Pak, nggak bisa, atau bagaimana itu Pak? Mungkin selanjutnya. Iya, ternyata ya sudah bisa menerima seperti itu. Ada nggih, ada sanak keluarganya yang seperti bisa. Itu, iya. Kalau remaja ya otomatis saya beri kesempatan, mungkin bisa dibawa, tapi ya enggak sering-sering seperti itu. Iya. Dari pengambilan keputusan tadi Pak, apakah ada seseorang mungkin menjadi panutannya panjenengan atau kayak sharing ke siapa? Tentang guru ini biasanya siapa Pak? Kalau di sekolah memang saya itu sharing kepada teman-teman, rekan-rekan guru yang lain yang sudah lama jadi guru lah, gimana yang sudah senior itu. Tapi di sisi lain saya juga ke pengawas. Ke pengawas juga. Iya, ke atasan saya. Lalu ketika jenengan sharing, nah itu apakah ada jadwal Pak, kayak jadwal ini? Ternyata yang jenengan selesaikan masalahnya nggak hanya guru yang terlambat tadi. Jenengan bagaimana itu menyikapi dari rating masalah yang urgent yang harus diselesaikan, itu gimana caranya panjenengan? Iya, itu salah satu masalah yang pernah saya alami. Yang kedua itu mengenai masalah misalkan etika anak-anak. Nah, itu kita harus sering ngomel ke anak-anak itu. Mungkin setiap saat waktu pembiasaan pagi ya kita ngomong anak-anak setelah kegiatan itu ada terus minta kesempatan untuk ngomong pada anak. Kemudian juga harus kita barengi dengan masalah itu harus guru semuanya harus kompak. Harus diikuti itu. Misalkan kalau pembiasaan setiap pagi ucapan salam, terus kalau bicara kotor nanti mungkin ada konsekuensinya, ya dihukum gimana gitu. Berarti di sini masalah yang urgent yang harus diatasi dulu tentang murid nih. Ya bisa murid, ya bisa guru, termasuk kebiasaan guru yang merokok ini. Kan di sekolah nggak boleh. Iya. Sekolah kan nggak boleh. Ya termasuk ini yang salah satu lembaga satunya. Saya tegur 1 kali, 2 kali. Kalau masih terus-terusan ya nanti harus saya sisihkan aja, biar tolong cari tempat yang kira-kira anak-anak nggak tahu. Tersendiri seperti itu, biar nanti nggak ditiru anak-anak. Kita melaksanakan kebijakan itu kan, merokok itu kan nanti lama-lama dicontoh anak nanti kalau ketahuan anak. Nah seperti itu. Nah, seperti tadi yang disampaikan tadi Pak, kan ada beberapa masalah terkait guru yang terlambat, lalu tentang murid, lalu tentang guru yang merokok. Lah ini dari 3, mungkin kalau dijadwalkan Pak ya, mana dulu yang panjenengan selesaikan ini Pak? Dari 3 itu, yang pertama mungkin? Yang pertama itu sebagai ini yang saya dahulukan. Yang didahulukan mungkin. Ini yang masalah guru dulu. Guru dulu karena guru yang sebagai mana, panutan. Yang merokok dulu apa yang terlambat dulu? Yang terlambat dulu. Yang terlambat dulu. Kemudian masalah etika merokok. Yang merokok itu etikanya harus
tempat yang seperti lain. itu. Kemudian ini kalau kan kalau siswa itu dilihat latar belakangnya, Pak. Biasanya seperti ini. Latar belakang itu ada salah satu keluarga yang sudah bicaranya itu kotor. Baik. Itu dibawa ke sekolah. Nah, nanti kita kita sering kita tegur anak itu jangan kebiasaan yang di rumah dibawa ke sekolah. Karena sekolah adalah tempat pendidikan, sehingga harus mengikuti aturan sekolah seperti itu. Sehingga nanti kalau biasakan bicara baik di sekolah, nanti akan dibawa di masyarakat. Iya. Baik. Ketika jenengan menjalani kasus tadi, Pak, ada nggak tantangannya, Pak? Mungkin tantangan seperti, waduh ini berat, aduh ini gimana, ada nggak tantangan kalau seperti itu? Kalau masalah-masalah itu tantangannya itu yang pertama itu kalau masalah guru terlambat, untuk itu kan perempuan ya. Ini yang laki-laki itu biasanya. Masalah laki-laki 1-2 kali ditegur masih tetap aja. Lah itu yang sulit itu. Tantangannya mungkin berupa apa, Pak? Iya, ya. Karena gimana ya? Kalau kita hadapi orang tuh kadang ya ada yang temperamen, ada yang saya ya agak kasar sedikit. Siap. Saya juga kalau dia kasar, saya juga kasar karena saya merasa bertanggung jawab. Kan sebagai pemimpin gitu. Iya. Nah, nanti kalau dicontoh anak gimana? Kemudian pandangan masyarakatnya bagaimana nanti? Sekolah seperti ini kok dibiarkan aja sama kepala sekolahnya. Yang kena itu saya yang bertanggung jawab penuh, kan seperti itu. Berarti di sini tentang tantangan dengan gurunya, tentang sama watak gitu, Pak, kayak wataknya. Juga nama baik sekolah kepada panjenengan di depan masyarakat. Ya, termasuk saya juga kan konsultasi sama atasan. Kalau sudah ditegur 1 kali 2 kali masih tetap aja, ya saya minta bantuan bagaimana nanti sana biar ada perhatian yang itu. Karena apa? Kalau saya mengatasi sendiri nanti dikira saya itu seperti itu ya. Harus konsultasi atasan dulu. Oh, baiklah. Setelah dikonsultasikan biasanya Pak dari atasan, pernah nggak seperti itu atasan? Oh iya Pak, saya langsung turun, atau hanya melewati panjenengan aja? Ya, yang jelas nanti waktu pembinaan di sekolah mungkin beliaunya itu datang terus sambil masalah itu dibawa. Kita kan biasanya kan setelah pengawas turun itu terus diadakan rapat bareng. Nah, terakhir masalah itu yang dibahas ya. Baik. Dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan tadi, Pak, apa yang panjenengan petik dari pengalaman panjenengan tadi, beberapa kasus tadi? Beragam. Beragam. Karena sebagai pemimpin ya merasa tanggung jawab juga, sehingga itu kita harus perlu gimana ya, untuk pembinaan kepada guru itu terutama biasanya harus memahami dulu wataknya bagaimana, agar nanti tidak terjadi gejolak yang tidak kita inginkan itu. Sehingga kita harus ngomong dari hati ke hati agar beliaunya itu sadar seperti itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita di sisi lain kan harus kita menerapkan peraturan yang berlaku sesuai aturan pemerintah. Jadi yang di situ kan harus ada 2 sisi di situ. Nah, kita yang terjun langsung tentunya harus tahu gimana cara mengatasi orang seperti ini, gimana cara mengatasi anak seperti itu. Nah, itu pengalaman yang sangat berharga bagi saya seperti itu. Berarti kan logikanya pemimpin ini nggak bisa pakai kacamata satu wajah kan, harus bisa. Beragam kacamata dipakai. Harus bagaimana dia di masyarakat, terus bagaimana di lingkungan, harus mengetahui pribadi dirinya sendiri, terus orangnya kumpul sama siapa atau bergaul sama siapa, kan itu juga perlu tentunya. Lingkungan mempengaruhi. Pengaruh itu lingkungan sangat pengaruh sekali terhadap pribadi seseorang. Baik Pak, terima kasih. Saya sudah mendapatkan beberapa kesimpulan dan masukan dari cara pengambilan keputusan yang Bapak sampaikan. Semoga nanti bisa dapat saya jadikan pengalaman ketika saya nanti diizinkan, biasa dengan bisa jadi panutan dan contoh nanti. Siap.
Terima kasih Pak. Mohon maaf. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.